Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukarramin, ma'asyiral ulama al-fudhala, ma'asyiral asatidzah al-kurama, bapak-bapak hadirin hadirat jamaah salat maghrib di Masjid Hizbullah Singosari yang dirahmati oleh Allah. Malam hari ini kita melanjutkan pelajaran yang sebulan yang lalu saya bacakan di tempat ini tentang masalah bacaan surat atau ayat Al-Quran dan doa-doa yang ditujukan kepada mayit yang ada di dalam alam kubur, dan juga tentang pendapat para ulama salaf atau juga tentang amalia ulama salaf. Orang-orang zaman sekarang ada kelompok yang mengatakan bahwa ulama salaf terdahulu itu yang mereka ketahui ya, itu tidak membacakan doa-doa untuk mayit yang ada di kuburan. Karena mereka, kamu mendoakan mayit yang ada di kuburan, ternyata orang-orang salaf zaman dahulu kala itu tidak mengamalkannya. Jadi kamu berbuat sesuatu yang bid'ah, karena ini baru kamu karang-karang sendiri. Itu tuduhan mereka. Ternyata dulu sudah kita jawab, antara lain Imam Ahmad bin Hanbal justru mengajarkan atau mengatakan bahwasanya bacaan Al-Quran untuk mayit itu sampai kepada pahalanya kepada mayit. Jadi Imam Ahmad sebagai salah satu tokoh ulama salaf justru mengatakan sampai. Itu bedanya dengan orang-orang yang mengaku sebagai pengikut salaf zaman sekarang. Mereka menamakan diri itu salafi, sebagai pengikut salaf. Padahal ulama salaf justru membaca bacaan-bacaan Al-Quran maupun doa-doa ya untuk mayit. Jadi kontradiksi antara ulama salaf dengan kelompok yang mengaku sebagai pengikut salaf atau salafi. Padahal hakikatnya pengikut salaf atau yang mengaku sebagai pengikut salaf atau salafi itu tiada lain adalah pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yang lebih tepat dikatakan sebagai pengikut Wahabi, yang lahir kurang lebih 300 tahun kemarin. Sedangkan para ulama salaf sudah ratusan dan ribuan tahun yang kemarin ya, yang dulu. Begitu kurang lebih. Ini pelajarannya melanjutkan apa yang dulu nomor 1 ya, ada nomor-nomoran awalan. Sekarang sanian yang kedua. Bacaannya lau salima adamu fil salaf laha la yalzamu minhul man'ul khasul mudda'i fa adamu fi'luhum laha laisa bidalilin. Bahwasanya andai kata benar kalau ulama salaf itu tidak ada yang melakukan pembacaan surat-surat atau doa-doa untuk mayit, andai kata benar sesuai dengan tuduhan para penuduh itu, dakwaan para penuduh itu, maka perlu ketahui bahwa ulama salaf itu kan bukan nabi ya. Ulama salaf itu bukan nabi. Andai kata ulama salaf tidak melakukan bacaan Al-Quran untuk mayit, itu bukan dalil. Yang dalil itu adalah dari Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Nabi Muhammad sudah jelas, beliau berpesan salah satunya adalah iqra'u yasin ala mautakum, bacakan surat yasin untuk mayit kalian. Ini jelas sabda Nabi. Andai kata loh ya, nggak ada satupun dari ulama salaf yang melakukannya. Andai kata nggak ada, itu pun sudah ada hadis Nabi. Begitu. Tapi ala kulli hal Imam Ahmad justru mengatakan bahwa bacaan-bacaan Al-Quran ya semacam itu sampai pahalanya kepada mayit. Begitu. Walisa kullu syai'in min masail furu'i lam yaf'alhu salaf yakunu mahzuran. Karena itu tidak setiap sesuatu dari masalah-masalah cabang agama seperti bacaan-bacaan untuk mayit itu kan masalah sunnah, bukan suatu kewajiban, bukan yang wajib. Andai kata ada mayit, kita tidak tahlilan, kita tidak baca doa, ya kitanya nggak berdosa.
Karena itu adalah apa? Masalah furu, apalagi masalah sunnah. Jadi nggak perlu diperdebatkan, semestinya begitu ya. Andai kata salaf pun tidak mengamalkan, juga tidak bahaya kalau kita mengamalkannya. Wong itu urusan sunnah ya. Dan yang dibaca adalah suatu kebaikan. Contoh misalnya begini, kalau kita punya uang 1 miliar misalnya, kemudian kita sedekahkan atau kita bangunkan masjid misalnya, ternyata nggak ada riwayat ulama salaf misalnya ini ya, yang membangun masjid senilai 1 miliar misalnya, nggak ada. Apakah orang membangun masjid dengan nilai 1 miliar itu dosa? Karena ulama salaf tidak mengamalkan. Ya enggak lah. Ya, ternyata bersedekah dengan 1 miliar, bahkan dengan 1 triliun misalnya, ya tidak masalah, kan begitu ya? Karena ini adalah masalah apa? Masalah Nah, begitu kurang lebih. Wa man ta'adzalika fa'alid dalil wa laysa sabila lahu ilaihi. Maka orang yang menuduh kita sebagai orang yang tidak mengikuti para ulama salaf, sesungguhnya yang dimintai dalil ya dia, mana dalilnya gitu ya. Dan mereka tidak akan mendapatkan dalil bahwasanya ulama salaf melarangnya juga tidak ada. Begitu ya. Jadi ulama salaf pun tidak melarang. Dan kita sendiri, alhamdulillah ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah bisa mendatangkan dalil pentingnya apa? Orang kita ini yang masih hidup untuk berdoa bagi mayit. Dalil kita apa? Banyak dari hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya ini tsalitsan, yang ketiga ini. Waqad sabata fil hadis sahih, sungguh telah datang dalam hadis sahih. Ini hadis sahih ya. Diriwayatkan Imam Bukhari. Annal mayyita, bahwasanya mayit itu yu'adzabu bibukai ahlihi alaihi, maka akan disiksa dengan tangisan keluarganya terhadap si mayit menurut sebagai ulama kalau berwasiat gitu. Misalnya ini takwilan sebagian ulama ya. Kalau saya berwasiat kepada siapa saja, nanti kalau aku mati tangisi ya, tangisi. Ini dulu di Singosari, zaman dahulu kala di Malang, zaman dahulu kala itu masih saya kecil, saya masih ingat. Sebagian orang-orang Cina itu kalau mati itu ya, mengundang tetangga-tetangganya untuk nangis, ya. Dan kalau tidak salah dikasih kuaci ini dulu, ya. Itu dulu, nggak tahu sekarang ini masih ada enggak. Dulu masih saya kecil itu ada, karena tetangga saya kan banyak Cinanya itu. Jadi dulu tahu kita. Di Malang pun demikian. Itu adalah adat non muslim begitu. Kalau sudah mati, maka tetangga-tetangga dipanggil semuanya, diundang, dikasih duit, disuruh nangis. Menurut keyakinan mereka, orang yang menangisi orang mati itu, maka siksanya akan dikurangi menurut tradisi Cina yang saya ketahui masih saya kecil dulu begitu ya. Nah, insya Allah bapak-bapak yang ada Singosari masih ingat. Nah, depan saya itu kan ada Cina dulu ya. Di sebelah kanan, sebelah kiri itu kan Cina semua. Di rumahnya abah saya itu kan gitu. Itu saya tahu dari mereka. Kalau ada menurut para ulama, kalau ada orang, termasuk di kalangan orang Syiah, itu kalau ada mayit yang mati itu ditangisi, begitu. Termasuk jenazahnya Sayyidina Husain yang sudah wafat itu ratusan dan ribuan tahun yang lampau, itu ditangisi. Ya, ditangisi. Kalau ada mayit, kalau ada orang sebelum mati dia pesan, kalau aku mati nanti tangisi ya. Maka menurut para ulama, kalau dia mati dan ditangisi, orang yang demikian inilah yang akan disiksa. Begitu. Sebab apa? Sebab tangisan dari keluarganya. Itu takwilan sebagian para ulama tentang hadis ini. Takwilan yang kedua, bahwa namanya mu'adzabun atau yu'adzabu itu tersiksa. Tersiksa itu tidak harus disiksa. Tersiksa itu hatinya gak bisa berbuat apa-apa. Itu tersiksa. Contoh, saya sangat kebetulan 2 kali ini punya pengalaman yang kurang enak barangkali ya. Yang satu itu waktu wafatnya ibu saya berada di Malaysia. Nah, waktu disolati sholat Jumat kemudian menyolati ibu saya nggak bisa pulang, masih di
Malaysia. Karena pesawat saya itu seingat saya dapatnya jam 2. Kemudian saya telepon sama keluarga, sama kakak-kakak saya, sudahlah, kasihan ibu, gak usah nunggu saya, ya, disolati saja, apalagi ini hari Jumat. Hati saya kan tersiksa ya. Tersiksa, bukan saya disiksa, tapi tersiksa. Itu yu'adzabu juga, bahasa Arabnya tersiksa. Seperti kemarin juga, ini almarhum Bapak Haji Farhan Ismail, ya mau tidak mau dulu pernah mengajar saya di madrasah. Saya mendengarkan gitu, kan ingin juga, ingin apa? Ingin melayat gitu, apalagi sering kumpul di masjid sini. Beliau takmir masjid juga kan, aktif di masjid. Jadi saya tersiksa juga. Bagaimana ya? Akhirnya saya minta tolong beberapa kawan, tolong sampaikan kepada keluarganya saya nggak bisa pulang karena masih di Kalimantan. Itu namanya tersiksa, ya. Nah, itu tersiksa. Demikian juga mayit kalau berada di kuburan. Kemudian keluarganya menangis, ini mayitnya tersiksa hatinya. Mau ngasih tahu ini, jangan menangis, tapi sudah mati, gak bisa berbuat apa-apa. Itu namanya tersiksa. Yang ketiga ya memang betul-betul disiksa karena tidak pernah wasiat. Mayit ini waktu hidup tidak pernah wasiat, kalau aku mati jangan ditangisi ya. Tangis yang sewajarnya saja. Jangan tangis yang seperti orang-orang jahiliyah, yaitu memukul-mukul wajah, ya, memukul-mukul dada, merebut. Jangan ya. Kalau tangis wajarnya ya umumlah ya. Itu boleh, tapi kalau tangisan-tangisan menjerit-jerit ini tidak boleh. Nah, ini si mayat tidak pernah wasiat. Padahal disunahkan mayat itu sebelum mati berwasiat. Salah satu wasiatnya, jangan tangisi aku tatkala apa? Aku meninggal dunia. Tapi kalau ada keluarganya yang menangis, ya ini wajar asalkan menangisnya tidak menjerit-jerit, yang namanya niyaha dalam bahasa hadis namanya niyaha. Itu haram, itu kasihan mayit. Ya, baik. Saya lanjutkan di dalam hadis sahih annal mayyit yu'adzabu bi bukai ahlihi alaihi. Wa thabata aidan ta'dzibul amwat fi kuburihim ka qaulihim. Juga adanya mayit itu disiksa di dalam kuburannya seperti firman Allah Subhanahu wa taala, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Yang artinya kepada mereka, kepada mayit-mayit itu mereka ditampakkan neraka pada pagi dan petang hari. Begitu. Kenapa? Ya tadi itu. Pertama, ada kemungkinan mayitnya itu minta ditangisi. Karena mayitnya minta ditangisi, akhirnya Allah murka, maka si mayit itu ditampakkan gambaran neraka. Ya, naudzubillah min dzalik, begitu baik pagi maupun siang. Atau tidak demikian, tatkala si mayit itu ditampakkan gambaran neraka karena ada keluarganya yang menjerit-jerit, tak terima keluarganya. Ya, sebenarnya mayitnya itu sebisa mungkin itu ini pelajaran bagi yang hidup. Ya, ini hadis pelajaran bagi yang hidup dan juga ayat. Jangan sampai kalian pesan kepada keluarga kalau aku mati nanti tangisi, jangan. Kenapa? Kalau demikian, kalau kalian pesan nanti tatkala kalian mati maka akan ditampakkan gambaran neraka baik pagi maupun sore hari. Begitu maksud dalam ayat ini. Ini artinya pekerjaan orang yang hidup. Ya, yang menangis-nangis kan masih hidup. Kalau yang sudah mati secara zahir kan tidak menangis, gak bisa mengeluarkan air mata. Tapi yang menangis adalah yang hidup, gitu kan, yang menjerit-jerit. Nah, ini juga berpengaruh kepada keadaan mayit. Begitu maksudnya. Wa ka hadithi wad'ihi alaihi salatu wassalam al-jaridataini ala qabraini. Dan juga hadis tentang bahwa Nabi Muhammad meletakkan 2 pelepah kurma yang pernah saya terangkan, ya. 2 pelepah kurma pada 2 kuburan di atas nisannya, ya, atau di sebelah nisannya kuburan 2 orang. Ini menurut sebagian riwayat. Tatkala Nabi ditanya untuk apa, ternyata kata Nabi, selagi pelepah kurma ini masih segar, masih hijau, belum kering kerontang, maka diharapkan mayat tersebut dikurangi siksanya. Pertanyaannya, siapa yang meletakkan
pelepah itu yang mati apa yang masih hidup? Yang masih hidup. Ternyata bermanfaat. Pekerjaan orang hidup itu bermanfaat bagi orang mati. Wa akhbaro, dan Nabi mengatakan atau menghabarkan annahu bahwasanya yukhaffafu anhuma madamata radbataini, akan diringankan siksa dari penduduk kuburan dua orang itu. Dua penduduk kuburan itu madamata, selagi pelepah kurma itu radbataini masih segar. Itu oleh orang Singosari dan oleh orang sebagian wilayah Nusantara pada khususnya yang saya tahu, kalau mereka pergi ke kuburan pada akhirnya beli bunga untuk nyekar kuburan ya. Nah ini ada hadisnya, memang zaman Nabi nyekarnya itu pakai pelepah kurma, tapi di Indonesia dan di Nusantara ini sulit mencari pelepah kurma. Yang banyak adalah bunga-bunga yang harum-harum, maka diambillah bunga-bunga yang harum itu kemudian diletakkan, meniru apa yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun tidak sama persis, Nabi Muhammad meletakkan jaridah pelepah kurma, kita meletakkan bunga. Tapi maksudnya bunga itu adalah bagian dari pohon dan pelepah kurma adalah bagian dari pohon, sama saja. Wa akhraja asy-Syaikhani, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, wa ashabu sunan al-arba'ah, dan juga termasuk diriwayatkan oleh 4 imam pengarang sunnah nabawiyah, hadis-hadis, dan juga Ibnu Khuzaimah. Wa akhrajal Bukhari fil Adabil Mufrad, diriwayatkan juga Imam Bukhari di dalam kitab Adabul Mufrad. Wa Muslim, Imam Muslim, Abu Dawud, wa Nasa'i, wa Tirmidzi anhu, dari beliau alaihi salatu wassalam, beliau bersabda, idza matal insanu, apabila seseorang itu mati atau wafat, in qata'a amaluhu illa min thalath, terputus segala amal perbuatannya illa min thalas, kecuali dari 3 perkara. Apa itu? Shadaqatun jariyah, yaitu sedekah yang mengalir, karena sedekahnya diberikan kepada tempat-tempat ibadah ya. Kemudian awalatin sholihin yad'u lahu, atau anak soleh yang mendoakannya. Ini mahalus syahidnya. Saya tanya, anak soleh yang mendoakan, anak soleh yang mendoakan orang tua yang mati itu, anaknya sudah mati atau masih hidup? Pasti masih hidup. Kalau anaknya sudah mati nggak bisa mendoakan, kan demikian logikanya ya dah. Loh, ternyata anaknya yang soleh itu kalau berdoa bisa menambah pahala bagi orang tuanya sudah meninggal dunia. Karena itu dikatakan amalan orang hidup sangat bermanfaat bagi orang yang mati. Ini jelas ya dah. Di samping sedekah jariyah, yaitu tatkala si mayit di masa hidupnya senang bersedekah, maka juga pengaruh dari doa anak yang masih hidup ini sangat berpengaruh bagi kelanjutan pahala yang akan diterima oleh orang sudah mati, yaitu ayahnya. Apakah cuma hanya anaknya saja? Ya enggak lah. Islam enggak kaku, Allah pun enggak kaku. Ya, maksudnya anak juga cucunya. Walaupun cucunya juga termasuk menantunya, ya keponakannya termasuk juga. Bukan sekedar itu, menantu, mertuanya, cucu-cucu, keponakan, cicit dan segala macam ya. Ini kalau mendoakan bakal sampai kepada si mayit. Gimana kalau dengan tetangganya? Ya enggak apa-apa, tetangganya kalau mendoakan juga sampai kepada mayit. Itu karena Ahlussunnah wal Jamaah di dalam memahami tekstual hadis itu tidak kaku. Jelas ya? Kalau orang Wahabi Salafi yang saya tahu, dia mengatakan, loh itu kan yang dapat cuma anaknya tok. Itu kan kaku aja, ya dah. Dikira agama itu kaku gitu. Enggak, agama tidak sekaku itu. Au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang dimanfaat atau bermanfaat. Loh, ilmu itu gimana? Seorang ustadz atau guru mengajar murid-muridnya. Lah muridnya kan tidak harus anak. Murid itu juga orang lain. Tatkala si murid itu mengamalkan ajaran dari sang guru, maka tatkala sang guru itu meninggal dunia, secara otomatis si murid yang mengamalkan ajaran gurunya,
maka si murid dapat pahala dan si murid itu sama halnya mengirim pahala bagi sang guru yang telah meninggal dunia. Begitu ya. Pertanyaannya, tatkala sang guru wafat, sang murid berdoa karena ilmunya manfaat, maka yang berdoa ini sudah mati apa masih hidup yang berdoa? Pasti masih hidup. Ya, seperti tadi, saya atau kita, saya berdoa kepada Allah memohonkan ampun kepada guru saya yaitu Bapak Haji Farhan. Loh, kan beliau sudah wafat. Lah saya yang baca doa ini sudah mati apa masih hidup? Ya pasti masih hidup. Kalau saya sudah mati nggak bisa berdoa, kan begitu. Berarti amalan saya yang masih hidup bisa sampai kepada beliau yang sudah wafat. Itu hadis Nabi. Yang hadisnya adalah hadis sahih, perawinya banyak. Bahkan salah satu perawinya adalah Imam Bukhari, ditambah lagi dengan Imam Muslim. Berarti hadisnya sangat sahih begitu. Wa waradat ahaditsu katsiratun, dan banyak juga terjadi atau datang hadis-hadis yang jumlahnya tidak terhitung bikhisalin ghairi hadits salasa, dengan perkara yang tidak sekedar 3 perkara yang disebutkan dalam hadis ini. Yalhaqu thawabuha, yang akan mengikuti pahalanya itu yang dibacakan oleh seseorang atau dilakukan oleh seseorang ba'da mutihi, setelah matinya. Artinya ada amalan-amalan yang dilakukan oleh seseorang itu tatkala si orang ini wafat, ternyata amalan baiknya mengikutinya. Dulu sudah pernah diterangkan di sini. Salah satunya misalnya kita membangun irigasi ya, irigasi sungai. Tatkala sungai itu airnya dimanfaatkan oleh masyarakat, maka tatkala kita meninggal dunia, selagi sungai yang kita alirkan dalam irigasi itu dimanfaatkan, kita tetap dapat pahalanya begitu. Atau kita menanam pohon itu kemudian dipergunakan untuk berteduh, baik bagi masyarakat atau manusia maupun hewan. Bahkan kalau pohon itu ada buahnya kemudian dimakan oleh hewan, sebutlah seperti pohon ceri atau kresen itu ya, kemudian dimakan oleh burung ya, maka tatkala dimakan itu kita yang menanamnya tetap dapat pahala. Itu dalam hadis yang lain. Tatabba'uha al-Hafidz Suyuti fabalaghat 11 khislatan wa nadhamaha fil abyati sabiqah. Ini sudah ditulis, dicatat oleh Imam As-Suyuti tentang masalah 11 macam perbuatan seseorang tatkala si orang itu, sang pelakunya itu sudah wafat. Ada 11 hal yang telah dinazomkan, disyairkan di dalam bait-bait yang telah lampau. Wa akhrajal Imam Al-Bukhari, dan diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari fi sahihi, dalam kitab sahihnya, an Ibnu Abbas, dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu dari beliau alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahaqqu ma akhadtum alaihi ajran kitaballah ta'ala, sesungguhnya yang paling hak untuk kalian ambil ongkosnya adalah kitabullah ta'ala. Kalau engkau membaca ayat-ayat Al-Quran ini, hadisnya ini terkait demikian. Ada orang yang meninggal dunia dalam satu keluarga. Ternyata satu keluarga itu yang ditinggal ahli warisnya tidak bisa baca Al-Quran. Kemudian boleh enggak? Misalnya misalnya keluarga saya meninggal dunia, saya sama keluarga enggak bisa baca Al-Quran, kepingin kirim doa. Pertanyaannya, boleh enggak saya menyewa orang? Saya perintah orang itu, saya minta orang itu untuk membaca Al-Quran, dan saya gaji, saya kasih honor. Misalnya saya kasih, Pak, saman hataman Al-Quran ya di rumah saya karena orang tua saya meninggal dan saya tidak bisa baca Al-Quran ini. Gimana Pak? Saya kasih Bapak 1 juta rupiah misalnya. Pertanyaannya, boleh enggak?
orang yang saya minta itu menerima uang bayaran untuk baca Al-Quran. Ini hadisnya dikatakan sesungguhnya yang paling berhak, yang terbaik atau rezeki yang terbaik engkau ambil, yaitu tak kala engkau diminta baca Al-Quran dan engkau digaji sama orang untuk baca Al-Quran itu, apalagi kalau bacaan Al-Quranmu itu untuk mayit yang sudah di alam kubur. Begitu ini hadisnya. Ya, artinya apa? Artinya bahwa hadis ini tidak melarang orang membaca Al-Quran untuk mayit, itu utamanya. Tapi faedah yang lain bahwa kalau sekarang kan banyak ya mengundang khatmul Quran, ya dah, mengundang khataman Al-Quran. Ya walaupun tidak ditarget dapat berapa, tapi masyarakat itu tahu kan, oh baca Al-Quran itu kan berat, apalagi khataman. Itu dibaca mulai pagi sampai jam 2. Misalnya pagi itu jam 7 ya, habis sarapan gitu ya. Nanti jam 2 selesai. Lu orang baca Al-Quran sehari itu kan berat membacakannya. Maka berhak untuk mendapatkan bisyarah. Apa bisyarah? Apa namanya bisyarah? Uang lah ya, untuk mendapatkan gaji atau honor. Itu berhak dan itu halal, tidak apa-apa. Begitu menurut hadis ini, dan ini dalam riwayat Imam Bukhari radhiyallahu taala anhu. Wa qaulul amwatu yu'adzabuna fi kuburihim wa yata'allamuna min su'i a'mali akribaihim al-ahya. Ini lebih tepat ini. Wa qaulul amwat, dan juga adanya orang-orang yang mati yu'adzabuna, tersiksa fi kuburihim wa yata'allamuna, dan merasa sedih, merasa sakit. Sakitnya hatinya itu sakit. Apa? Min su'i a'mali akribaihim al-ahya, kalau menyaksikan keluarganya itu membuat atau berbuat yang tidak baik, biasanya mohon maaf rebutan warisan, bertengkar tidak menyapa gara-gara rebutan warisan. Ya nah, itu mayit itu merasa sedih, ya ta'alamuna merasa sakit. Begitu ya. Karena itu agar tidak rebutan warisan, keluarga itu perlu dingajikan bab faraid, sehingga tahu, oh kalau orang tuaku meninggal dunia, aku sebagai anak dapat warisan itu bagiannya begini, begini, begini. Kalau anaknya itu paham semua tentang faraid, insya Allah tidak bertengkar. Yang jadi masalah itu kalau tidak paham. Bapak-bapak dan ibu-ibu, barusan saja saya mendapatkan pengaduan begini. Ada seorang bapak, bapaknya sudah tua, istrinya atau sang ibu sudah meninggal dunia. Bapak ini punya rumah satu, dan anaknya sudah bekerja semua dan sudah berkeluarga. Kemudian si bapak itu memberitahu kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, ini rumah tidak akan saya wariskan karena akan saya hibahkan. Saya berikan kepada tempat pendidikan. Saya kepingin rumah ini dijadikan tempat tahfidzul Quran. Sudah, semua keluarga ini sepakat kecuali satu. Nah, yang satu ini tidak mau. Ini anak terkecil paling manja. Anak terkecil paling manja. Ya. Nah, kemudian keluarga ini datang pada saya konsultasi. Gimana itu? Apakah perlu kita bagi dulu warisannya? Maka saya terangkan begini. Harta itu selagi pemiliknya masih hidup, maka keluarga tidak berhak apapun terhadap harta tersebut. Nggak ada warisan, itu nggak ada, ya, karena pemiliknya masih hidup. Kalau misalnya saya punya rumah, jangankan 1, 10 rumah dengan sertifikat, 10 sertifikat, saya masih hidup begini, kemudian saya bagi-bagi ini, saya masih hidup ini, saya bagi-bagi, entah tempat pendidikan atau kawan-kawan saya, pokoknya habis ini, maka keluarga saya baik istri maupun anak tidak berhak untuk melarangnya. Begitu ya. Kenapa? Kan milik saya. Dan tidak ada yang namanya, loh nanti gimana? Kalau mereka mati? Itu nasib namanya. Ya tinggal saya aja sebagai kepala keluarga baik hati kepada siapa. Kalau sudah saya berikan, misalnya semua anak-anak saya dan istri saya belikan rumah masing-masing, satu. Kalau anak saya 5, berarti saya sudah beli rumah 5. Istri 1 berarti beli 6, sudah saya kasih sudah. Sedangkan saya masih punya berapa? 10 rumah. Maka saya berhak memberikan 10 rumah saya ini bukan untuk diwarisi, tidak. Ya, begitu.
Saya masih ingat abah saya sendiri begitu. Beliau tuh punya uang waktu itu, ya. Waktu sakitnya beliau mengatakan, "Wes, uangku tidak perlu diwaris, anak-anakku sudah mandiri semua. Tak buatkan masjid saja." Akhirnya beliau membuat masjid di tempat sekarang makam beliau itu, namanya Masjid Bamurtado. Itu uang dari abah saya dan dari ibu saya. Katanya anak-anaknya pinter kerja kabeh kok gitu katanya. Ya enggak apa-apa, kita ikhlas. Alhamdulillah orang tua kita bisa membangun masjid. Begitu mestinya sebagai anak atau keluarga. Bukan mengatakan, "Loh Pak, kalau Abah kasihkan semuanya situlah, nanti saya bagiannya apa?" Ini berarti nggak ngerti hukum. Jelas ya? Nggak ngerti hukum. Sama dengan begini. Kalau saya sekarang punya uang ya 10.000, saya kasihkan fukara dan masakin, ini loh kasih. Apakah istri dan anak saya berhak untuk memintanya? Kan tidak kan? Semau saya, uang ini punya saya. Demikian juga kalau istri saya punya uang 10.000, ada tukang pengemis, sama istri saya dikasihkan, "Ini Pak ya, ini Bu ya, uang untuk makan." Apakah saya berhak untuk memintanya? Ya tidak berhak kalau itu milik istri saya sendiri. Demikian juga kalau anak saya bekerja, ya sudah bekerja punya uang 10.000. Kemudian sama anak saya ini dikasihkan kepada pengemis. Apakah saya sebagai ayahnya harus memintanya? "Kamu jangan begitu, itu uangku." Kan enggak. Ya enggak. Nah kalau uang 10.000 biasanya kita ini ikhlas. Betul? Ya, sudahlah 10.000 kasih orang. Begitu rumah, begitu harta yang bernilai, kadang-kadang keluarga ini enggak paham. Dikira rumah itu pasti adalah harta waris. Enggak. Harta waris itu adalah bila mana pemiliknya meninggal. Kalau saya mati, saya mempunyai 10 rumah, maka otomatis 10 rumah itu wajib dibagi harta waris. Tapi selagi saya masih hidup, bukan harta waris namanya. Begitu yang semestinya. Baik, jadi kembali lagi, ternyata mayit itu bisa yata'allamuna, merasa sedih, merasa sakit tatkala keluarganya masih hidup itu tengkar. Biasanya umumnya ya ini rebutan harta waris. Biasanya begitu yang sering terjadi. Wa yantafi'una bima yusdihi al-ahya ilaihim syai'un la ya'ti alaihi al-hasru minal ahadits wal athar anis salaf. Demikian juga pemanfaatan atau pengambilan manfaat yang dilakukan oleh mayit dari amalan orang yang masih hidup. Nah, ini adalah sesuatu yang banyak dibahas oleh para ulama salaf. Bahkan hadis-hadis pun tidak terbatas jumlahnya. Kalau ada orang mengatakan bahwa pengiriman doa, pengiriman baca-baca ayat-ayat Al-Quran itu dikatakan tidak ada dalilnya, itu karena orangnya ngajinya gak genap atau tidak mengaji. Ya nah? Kalau mau mengaji yang benar, maka pasti orang tersebut akan tahu. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, saya lanjutkan. Wa dzakara ba'dun min dzalika Ibnu Katsir, dan Imam Ibnu Katsir menyebutkan sebagian dari hadis-hadis itu fi tafsiri suratir Rum, dalam tafsir surat Ar-Rum, inda qaulihi ta'ala, pada ayat firman Allah Ta'ala, fa innaka la tusmi'ul mauta, sesungguhnya engkau itu tidak akan mendengarkan al-mauta, orang yang meninggal dunia. Ini tafsirannya yang pernah saya baca ini begini ringkasnya. Ada orang yang bertanya tentang apakah mayit itu mendengar pembicaraan orang yang hidup? Ya, maka di dalam itu ada hadis yang menerangkan bahwasanya mayit itu jauh lebih peka daripada orang yang masih hidup. Kita ini, contoh di belakang layar kita ini ada orang berbuat sesuatu, ya, makan atau minum gitu. Kita yang hidup karena tertutup apa? Sitaro, kelambu atau tertutup tembok, kita nggak bisa lihat. Dimensi kita, mata kita nggak bisa lihat. Tapi orang yang meninggal dunia ini kan dibatasi oleh tanah, ya dah. Dan rohnya mereka setelah ditanya oleh Allah, oleh malaikat, kemudian mereka sudah bebas dari pertanyaan kubur, karena orang-orang baik-baik itu, ya. Kalau yang disiksa memang
orang kafir, orang jahat ya masih nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi orang-orang baik, orang soleh itu maka rohnya ini akan pergi kemana-mana. Menurut sebagian ulama. Bahkan menurut Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad itu ya. Ini setiap hari Kamis atau Jumat roh orang baik-baik itu pada datang ke rumah masing-masing. Begitu. Bukan untuk minta makan, bukan. Kadang-kadang orang sawah ini dulu ada keterangan seperti itu, kemudian keluarganya beli rokok, beli teh, beli kopi gitu ya. Apa? Mbah saya dulu perokok dan suka kopi, maka disuguhi kopi. Ini khurafat, tidak boleh ini. Yang benar bukan begitu. Tatkala hari Kamis atau Jumat diyakini dalam kitab Zadul Ma'ad ya, karena Ibnu Qayyim ini yang biasa dipakai rujukan justru oleh orang-orang salafi sendiri itu ya, dipakai rujukan. Karena Ibnu Qayyim itu muridnya Ibnu Taimiyah. Justru dikatakan begitu, datang ke rumah untuk apa? Minta doa. Kalau didoakan maka senang itu mayit. Tapi kalau keluarganya itu apa istilahnya? Ya, bertengkar, itu sakit yang dirasakan oleh si mayit tersebut. Gimana? Waduh, saya mau ngasih tahu tapi nggak bisa berbuat apa-apa. Begitu. Namanya yata'allamun ya. Lah, fa innaka la tusmi'ul mauta. Sesungguhnya engkau tidak akan bisa mendengarkan untuk si mayit. Ini pertanyaan sebenarnya yang tidak membutuhkan jawaban tapi sudah dijawab dalam ayat-ayat berikutnya, dan juga Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Hai, bahwasanya sesungguhnya mayit ini jauh lebih paham daripada engkau yang masih hidup." Jadi seperti malam hari ini kita membacakan surat untuk orang tua kita, Bapak Haji Farhan Ismail gitu ya. Tokoh kita. Itu beliau tahu. Beliau sangat mengerti. Hanya kita saja nggak tahu beliau di mana, tapi beliau tahu persis dan beliau sedang senyum senang. Demikian juga kalau kita membaca tahlil atau apa untuk orang tua kita. Saat ini juga ayah saya sebut tadi, ibu saya sebut, itu senang beliau. Begitu. Ini menurut syariat Islam yang betul-betul mengikuti pendapat ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Ya dah. Karena itu kan disunnahkan bagi setiap anak kalau punya keluarga, entah kakeknya atau ayahnya, maka rajin-rajin berdoa. Doa apa? Membaca surat Al-Fatihah, surat Yasin, apa sajalah ya yang bisa dilakukan. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, untuk kali ini saya kira cukup sekian dulu. Mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya juga suaranya kurang mendukung. Jadi pengajiannya saya tutup. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya apa yang sudah dijelaskan tadi. Itu saja. Ada wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.